akan mulus sebetulnya secara etis terutama ya. Belum lagi secara ekonomi itu tidak akan mulus secara etis karena masyarakat Indonesia sudah punya satu kapasitas untuk mempersoalkan etika publik itu bukan melalui pertanyaan konstitusional yang menjadi hak DPR, misalnya mempertanyakan hak angket atau hak penyelidikan atau dengar pendapat di DPR, tetapi publik kita punya fasilitas yang disebut sosial media yang akan beredar terus dan nggak mungkin lagi dikendalikan secara hegemonik oleh negara. Jadi tetap netizen akan beroperasi di wilayah-wilayah sosial media dan arah netizen ini pasti ke Gibran terus. Jadi kita mau lihat juga bagaimana pemerintahan berikut akan melayani atau menghormati hak netizen untuk mengulik-ngulik, mencari tahu sendiri itu apa sih yang sedang terjadi, dan akses netizen ke sistem internasional, sistem informasi internasional itu tidak mungkin dibatasi oleh negara. Netizen atau diaspora Indonesia juga secara gencar dan intensif menyampaikan berita-berita tentang Indonesia yang diulas di majalah-majalah semacam Financial Times, The Guardian, New York Times, South China Morning Post, segala macam, yang menunjukkan kritisisme pers internasional. Tentu juga di dalamnya kita bisa baca keinginan pers internasional untuk mengetahui arah kebijakan Pak Prabowo nanti dalam soal ekonomi, soal lingkungan, dan terutama soal etika politik. Kan bagian-bagian ini menjadi semacam penanda bahwa Indonesia merupakan sasaran sorot kamera internasional untuk mulai membahas sumbangan Indonesia di dalam kehidupan demokrasi global. Bagaimana Indonesia bisa memberi sinyal perdamaian di Timur Tengah. Bagaimana Indonesia bisa mengembalikan posisinya sebagai jagoan Asia misalnya, atau minimal ASEAN. Bagaimana Indonesia menjamin bahwa kerusakan lingkungan itu tidak akan melebihi tuntutan dari perjanjian-perjanjian internasional di Paris atau Glasgow misalnya soal lingkungan hidup. Kan semua ini akan jadi berita-berita awal untuk menagih konsistensi kebijakan Presiden Prabowo ke depan. Jadi sekali lagi kita mulai menduga bahwa akan ada turbulensi sebetulnya di hari-hari pertama pemerintahan Pak Prabowo nanti. Tapi itu tergantung pada kematangan dari kabinet yang kelihatannya akan sangat besar. Tetapi juga kita mulai mendeteksi mungkin Nasdem akan masuk di situ. Lalu Nasdem mulai mengolah pikiran publik bersama dengan masyarakat sipil. Jadi bagus juga kalau kita pastikan bahwa ada mereka yang di dalam kabinet yang besar, yang mau diatur juga itu terlalu rumit karena prinsip Pak Prabowo yang ingin menyederhanakan kepemimpinan administrasi negaranya itu juga akan menghadapi fakta bahwa kabinetnya terlalu besar. Tapi oke, kita anggap bahwa itu adalah pilihan dari Pak Prabowo dan kita menunggu bagaimana netizen bereaksi terhadap postur kabinet. Terima kasih, Bung.